siang semuanya. Saya Dr. Gigi Nafi dan saya Dr. Astrid. Kami dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri Surakarta. Pada siang hari ini kita mau membicarakan seputar mitos dan fakta tentang kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Ya baik Dokter Nafi, kami mulai saja ya dok ya. Jadi menjelang bulan puasa nih dok ya, bulan Ramadan ini, mungkin banyak sekali orang yang beranggapan bahwa sikat gigi tanpa disertai dengan kumur, dengan obat kumur antiseptik misalnya, itu tidak afdol. Ya, jadi mungkin menjelang Ramadan pasti banyak orang-orang yang pasti melengkapi ya sikat giginya dengan berkumur. Nah itu sebenarnya sebaiknya bagaimana sih dok? Oke, tentang penggunaan obat kumur ya, seperti anggapan bahwa obat kumur itu menyempurnakan sikat gigi. Nah, obat kumur di sini itu kan zat kimia ya, dia zat kimia, dan ketika zat kimia itu digunakan tidak sesuai dengan indikasi medis, itu tentunya ada efeknya, di mana obat kumur itu mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam mulut. Seperti kita tahu, di dalam mulut itu zat patogen, ada bakteri, ada virus, ada jamur, seperti itu ya. Dengan penggunaan obat kumur antiseptik dan dia itu menekan bakteri, otomatis di situ keseimbangannya terganggu, malah justru akan menimbulkan zat patogen lain untuk berdatangan di dalam mulut tersebut. Jadi efeknya malah bisa jadi secara tidak langsung tumbuh jamur apabila tidak digunakan sesuai dengan indikasi atau tidak sesuai dengan resep dokter. Jadi anggapan bahwa obat kumur itu dapat melengkapi sikat gigi, saya rasa itu mitos ya dok. Jadi mitos ya dok ya. Mungkin malah jadinya mengganggu flora normal di mulut sendiri. Betul ya sekali dokter Astrid, betul. Jadi mitos ya. Ya betul. Oke, lanjut ya dok. Saya itu kok sering banget gitu ya, ada pasien yang kebetulan memang indikasinya itu pencabutan gigi rahang atas. Kemudian pasien itu menyebutkan bahwa seperti memang sudah jadi tradisi atau memang pengetahuannya bahwa saya itu takut dok kalau nyabut gigi rahang atas itu nanti mata saya ada resiko menjadi buta, atau yang memang minus jadi bertambah minusnya. Itu bagaimana ya dokter Astrid? Ya, jadi dokter Nafi sebenarnya itu masih merupakan anggapan yang salah ya dok di masyarakat selama ini. Betul. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung antara saraf mata dengan saraf gigi, begitu. Jadi dilihat dari anatomi tubuh manusia sendiri dok. Jadi saraf mata dan saraf gigi itu memang dari induk yang sama, yaitu dari saraf trigeminus ya. Jadi kenapa dia disebut dengan saraf trigeminus itu karena dia memiliki 3 cabang. Jadi cabang pertama adalah saraf ophthalmicus, kemudian cabang kedua adalah saraf maxillaris, dan yang ketiga adalah cabang saraf mandibularis. Nah, di sini saraf mata itu dipersarafi oleh cabang yang pertama, yang saraf ophthalmicus. Sedangkan untuk saraf gigi, terkhususnya di saraf gigi rahang atas, itu dipersarafi oleh cabang yang saraf maksilaris. Jadi itu jalurnya sudah berbeda. Iya. Sementara kalau untuk gigi yang rahang bawah itu dipersarafi oleh saraf mandibularis. Jadi saraf mata dan saraf gigi itu keluar dari otak itu sudah berbeda jalurnya. Jalurnya sudah beda. Dan fungsinya sudah berbeda sekali. Dan juga saraf yang mempersarafi daerah yang berbeda, sehingga sebenarnya tidak ada keterkaitan langsung antara saraf gigi dan saraf mata. Jadi itu bisa dibilang itu masih mitos dok. Ya betul. Itu salah anggapannya ya. Ya, anggapan bahwa yang namanya pencabutan gigi atas bisa mempengaruhi mata itu menjadi mitos. Ya, jadi belum benar ya. Gitu. Nah, oh ya dok. Jadi ini kan masih banyak ya. Biasanya masyarakat itu menggunakan tusuk gigi, sering gitu ya menggunakan tusuk gigi untuk membantu membersihkan sisa-sisa makanan mungkin di rongga mulut ya dok ya. Betul. Ya, dan ini tuh ada pernyataan yang memang saya penasaran sekali dok. Ini benar nggak ya? Jadi apabila kita sering menggunakan tusuk gigi itu bisa membuat gusi itu turun dari tempat asalnya. Itu bagaimana dok dari pandangan kesehatan gigi itu? Kadang-kadang kita masih sering nemuin tusuk gigi ya kayak di tempat misalnya makan daging, ya. atau stick, atau yang biasanya memang sering
nyempil di gigi gitu ya. Oke, jadi penggunaan tusuk gigi ini dalam gigi, pada anatomi gigi atau ruang di antara gigi itu terdapat gusi, di mana memang bentuk gusinya itu berbentuk segitiga yang menempati ruang yang memang seharusnya ada di antara gigi tersebut. Nah, ketika kita menggunakan tusuk gigi, si ruangan tersebut akan ada dua efek. Yang pertama, tusuk gigi masuk ke dalam ruangan tersebut akan tercipta suatu rongga yang kosong, yang biasanya memang di situ nyelip-nyelip makanan, ada rongga kosong, sehingga rongga tersebut malah dapat ditempati oleh plak atau kotoran yang biasanya tidak tersikat dengan baik seperti itu Dokter Astrid. Itu efek yang pertama. Nah, yang kedua, rongga tersebut kan sudah tercipta, otomatis yang ada segitiganya yang seharusnya ditempati oleh gingiva atau ditempati oleh gusinya jadi turun, dia dilepas atau dia tergeser ke arah bawah dari si posisi yang seharusnya. Oleh karena itu, anggapan bahwa penggunaan tusuk gigi itu dapat menyebabkan gusi turun itu fakta Dokter Astrid. Iya, Astrid. Jadi penggunaan tusuk gigi yang terlalu sering itu bisa menyebabkan gusi itu turun ya dari tempat semulanya ya. Betul. Jadi gimana Dok? Kalau misalkan kita istilahnya lilitan gitu ya, yang terbaik alternatifnya apa Dok? Iya, masa ya nggak boleh ya? Kalau selilitan terus nggak boleh diambil begitu ya Dokter Astrid. Nah, ini ada kebiasaan baik yang tadi ada hubungannya sama pernyataan yang pertama mengenai obat kumur. Obat kumur itu kan fungsinya untuk menyempurnakan sikat gigi. Nah, ini ada penyempurna lain dan ternyata bukan obat kumur. Si penyempurna sikat gigi itu adalah benang gigi atau dental floss. Oh, jadi istilahnya flossing gitu ya Dok ya? Betul Dokter Astrid, ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nyempil di antara rongga gigi itu bisa kita flossing atau bisa kita keluarkan menggunakan benang gigi. Memang ada dua macam. Yang pertama dia bentuknya gulungan, jadi menggunakan dua tangan kita masukin ke interdental gigi atau sela-sela gigi. Yang kedua yang ada pegangannya, dia bisa memasukkan. Jadi karena memang si benang gigi ini bentuknya lentur, jadi dia tidak menyebabkan rongga dan dia tidak menyebabkan si gusi itu turun. Jadi ini merupakan solusi yang baik dari permasalahan daripada menggunakan tusuk gigi tadi Dokter Astrid. Siap Dok. Jadi itu fakta ya Dok ya? Betul Dokter Astrid. Terus gini Dok, ada pasien yang datang ke saya itu nggak percaya gitu. Dia cerita atau dia nanya, Dok masa iya sih sakit gigi yang cuman kecil gitu aja ya itu bisa meningkatkan atau bisa kena ke sakit jantung atau organ yang lainnya, masa seperti itu gitu Dok. Jadi menurut pendapat Dokter Astrid itu seperti apa? Itu fakta atau mitos gitu ya Dok? Betul. Jadi memang sebenarnya Dokter Nafi ada benarnya bahwa kesehatan gigi dan mulut itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan organ lain juga. Ya, jadi yang terpenting di sini adalah juga mempengaruhi kesehatan pembuluh darah dan juga jantung. Jadi ya hal ini itu memang sudah diperkuat oleh beberapa penelitian juga Dok yang sudah dilakukan, di mana itu menyatakan bahwa apabila ada infeksi atau peradangan di gigi, gusi ya, itu dia memiliki mediator radang yang sama pada penderita-penderita penyakit jantung seperti itu. Iya. Nah, jadi apabila ada infeksi di gigi ataupun infeksi di jaringan pendukung gigi atau yang biasa kita tahu dengan periodontitis ya Dok ya? Betul, tidak hanya sakit gigi ya, jaringan pendukungnya ya. Pendukung juga itu dia akan meningkatkan resiko terbentuknya plak ya. Jadi biasanya itu penyebabnya adalah infeksi bakteri ya yang bisa menimbulkan penumpukan plak, dan kita tahu sendiri plak itu adalah penumpukan bakteri ya Dok ya. Betul. Jadi plak itu akan meningkatkan mediator-mediator inflamasi dan juga nantinya akan menimbulkan peningkatan pembentukan plak di pembuluh darah. Nah ini akhirnya akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Bahaya ya. Ujungnya adalah Dok serangan jantung bisa terjadi gitu ya. Itu efek yang pertama ya. Selain itu ada lagi nggak Dokter Astrid? Iya, selain kondisi serangan jantung ya, jadi infeksi bakteri di gigi dan gusi maupun jaringan pingat lainnya itu bisa menyebar ya Dok ya. Betul. Jadi istilahnya kalau dia menyebar itu bisa sampai ke otot jantung atau organ lainnya, karena pada prinsipnya itu kan semua aliran darah akan kembali ke jantung ya Dok. Jadi apabila ada organ-organ seperti termasuk gigi dan gusi yang merupakan tempat masuknya bakteri,
itu bisa menyebabkan infeksi juga di bagian atau organ jantung. Karena pusatnya ya. Ya, jadi bisa ya yang kita biasanya kenal dengan endokarditis bakterialis seperti itu. Jadi itu fakta, Dok. Jadi kita harus menjaga kesehatan gigi dan gusi ya, Dok ya. Iya, jadi itu akan berpengaruh pada kesehatan organ lain juga. Iya, walaupun terlihat sepele ya, kayak cuma sakit gigi, organnya juga kecil, ternyata bisa sampai ke organ jantung, dimana itu organ yang vital gitu, Dokter Astrid. Jadi begitu ya, Dokter Nafi ya. Seputar mitos dan fakta tentang kesehatan gigi dan mulut ya, semoga bisa memberikan informasi terbaru dan juga ilmu pengetahuan, dan sehingga anggapan-anggapan yang tersebar di masyarakat yang mungkin masih salah selama ini ya, masih banyak ya berita tentang mitos itu bisa tercerahkan ya. Iya, Dokter Astrid. Ya, gitu. Semoga kita bisa bertemu ya di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya ya. Oke, Dokter Astrid. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.